Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Adik Sudirman Channel. Di kehidupan nyata, kita sering mendengar atau bahkan melihat beberapa karyawan atau pekerja yang mengeluhkan tentang pengembangan karirnya di perusahaan tersebut. Ada yang sudah lama bertahun-tahun bekerja, tetapi nominal dan golongannya masih sama seperti mereka pertama kali bekerja. Nah, di edisi ini kita akan sharing information tentang bagaimana mengembangkan karir di sebuah perusahaan atau di lembaga atau di tempat kerja pada umumnya. Strategi-strategi ini bisa diimplementasikan di semua bidang karena ini pada umumnya sama saja. Yang pertama adalah kita harus memiliki roadmap. Nah, roadmap inilah yang menjadi panduan kita, guidelines kita akan menjadi seperti apakah kita selama 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Karena ada kalanya bekerja itu sebagian dari kita adalah hanya bekerja ya seperti biasa tanpa memiliki roadmap, tanpa memiliki guideline atau perencanaan pengembangan karir untuk kedepannya. Dengan memiliki roadmap, insya Allah bekerja kita akan lebih serius, akan lebih disiplin karena kita punya target-target tertentu. Ada target bulanan, ada target tahunan atau bahkan 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Sehingga karir atau golongan atau bahkan gaji pasti akan lebih meningkat dikarenakan kita punya roadmap. Yang kedua, kita harus punya mentor. Nah, mentor itulah yang bisa menginspirasi dan membimbing kita terhadap pengembangan karir kita. Siapa mentornya? Yaitu adalah karyawan atau senior kita yang kita anggap karirnya itu bagus di bidang yang kita geluti ini. Dengan memiliki mentor, kita nggak perlu merasakan atau mengalami kegagalan yang lebih yang sebagaimana yang dirasakan oleh mentor, karena mentor sudah mengajarkan cause and effect-nya. Kalau mengerjakan ini akan seperti ini. Dengan memiliki mentor itu menguji kita, mengajar kita menjadi pembelajar yang baik dan menjadi pendengar yang baik. Kalau kita sebagai karyawan atau pekerja terbiasa menjadi pembelajar dan pendengar yang baik, bisa dipastikan karir kita akan baik juga ke depannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membentuk networking atau yang bisa disebut dengan bahasa biasanya adalah silaturahmi antara hubungan kolega rekan kerja, pimpinan, dan bawahan. Tentu saja itu punya dinamikanya masing-masing. Yang paling penting adalah jangan berselisih dengan pimpinan. Kenapa? Ketika kita berselisih dengan pimpinan, menangnya nggak enak, kalahnya apalagi. Jadi kalau kita sebagai karyawan biasa, ya ketika tidak setuju dengan pimpinan, sampaikan ketidaksetujuan atau kritikan itu dengan elegan. Karena apapun keadaannya, pimpinan adalah tetap orang atasan kita. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah upgrading. Seorang karyawan atau pekerja yang baik selalu mengupgrade ilmu-ilmu atau teknologi terbaru yang bisa mendukung perkembangan karirnya. Ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh kita? Bagaimana mengupgrade diri? Ada 3 hal. Yang pertama, upgrade tentang teknologi atau yang sekarang digitalisasi. Bagaimana kita yang biasanya manual sekarang bisa menggunakan mesin atau digital. Yang kedua adalah how to use language, especially foreign language. Dalam hal ini ya minimal penguasaan bahasa Inggris kita bisa kita tingkatkan. Dan yang ketiganya adalah public speaking. Public speaking ini sangat dibutuhkan oleh semua karyawan, semua pekerja, apapun posisinya.
Jika kita memiliki public speaking yang mumpuni, ya insya Allah karir kita bisa berkembang dengan baik. Jadi teman-teman, sekali lagi bagaimana mengembangkan karir kita? Yang pertama adalah kita butuh strategi. Yang pertama strateginya adalah kita memiliki roadmap atau guidelines sebagai track kita ke depan 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan belasan tahun dan puluhan tahun. Dengan memiliki roadmap, kita akan lebih serius dan disiplin karena semuanya punya target. Yang kedua, kita memiliki mentor. Yang mentor itu tugasnya adalah membimbing dan menginspirasi kita supaya menjadi lebih baik. Dengan memiliki mentor mengajarkan kita bagaimana menjadi pembelajar dan pendengar yang baik. Dan yang ketiga adalah networking. Itu sangat penting banget, silaturahmi, hubungan antara rekan kerja di bawah dan yang ke atas pimpinan. Dan yang terakhir adalah upgrading skill. Skill kita harus di-upgrade bagaimana untuk mensupport pekerjaan kita sehingga kita multi talented. Demikian tadi. Terima kasih.